Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nur Fatima. Saya berasal dari kelas 1NA. Saya mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 200-203-11-0014. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan guna memenuhi tugas UTS Ulumul Quran. Baik, langsung saja. Nomor 1 adalah bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, jelaskan secara rinci. Nah, proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad terjadi dalam 3 tahap. Nah, tahap pertama adalah proses turunnya Al-Quran ke Baitul Mahfuz. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Buruj ayat 22. Lalu yang tahap kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, menurut para ulama yang sahih, Baitul Izzah ini terdapat pada langit yang paling bawah atau langit dunia. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Qadar ayat 1. Lalu tahap ketiga adalah Al-Quran diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini sesuai dengan Quran surah Al-Isra ayat 106. Nah, ini terjadi pada 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Di Mekah terjadi selama 9 tahun. Di Mekah terjadi selama 12 tahun 5 bulan dan 13 hari, sedangkan di Madinah terjadi selama 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Baik, nomor 2 adalah uraikan secara rinci perbedaan penulisan mushaf pada masa Utsman dan pada masa Abu Bakar. Nah, perbedaan ini pada Abu Bakar melakukannya karena khawatir ada ayat yang hilang dari Al-Quran karena menyusul wafatnya para penghafal Al-Quran. Jadi karena itu, bila memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu tempat, kemudian ia mengumpulkan Al-Quran dalam suf-suf yang berisi ayat-ayat yang berurutan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran ketika melihat ada banyak perbedaan dalam cara baca atau qiraat hingga Al-Quran dibaca dengan dialek masing-masing kaum, sehingga akhirnya ada sebagian kaum yang mengatakan bacaanku lebih baik dari bacaanmu. Nah, pada kondisi ini membuat umat hampir menuju kepada kekufuran. Nah, ini yang membuat Utsman bin Affan khawatir, sehingga ia memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, kemudian disusun secara urut sesuai surah, dan ia hanya mengambil dialek satu suku, yaitu suku Quraisy saja, dan menasak sekitar 4, 5 atau 7 dialek. Kemudian ia mengirimkannya dan menyebarkannya ke segala penjuru, sehingga umat hanya membaca dengan satu dialek saja, seperti itu. Lalu siapa pencetus atau siapa yang pertama kali mencetuskan harokat pada Al-Quran? Nah, beliau adalah Nasr bin As al-Lait. Nasr bin Asbal al-Lait. Lalu yang ketiga adalah berikan contoh ayat yang terjadi nasikh, mansukh serta penjelasannya. Nah, itu terdapat dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Nahl ayat 101. Wa inna baddalna ayatan makana ayatin. Yang artinya dan pengganti kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain. Nah, ayat ini nyata menunjukkan adanya ayat Al-Quran yang nasikh dan mansukh. Bukan hanya nasikh saja, ayat yang Allah jadikan adalah nasikh, sedangkan ayat yang digantikan adalah mansukh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.